Apa itu paradigm? Stephen Covey berkata, bisa minta kerpean. Kerpean itu Jawa Timur ya, ngerepek. If you want to minor increment changes and improvement, work on practices, behavior and attitude. That's good. But if you want to make quantum leap, breakthrough, find the new paradigm. Bukan yang lalu salah. Next. Sejarah manusia menceritakan bahwa ketika manusia menemukan sebuah paradigma baru, konon mereka punya kekuatan 80 kali sampai 100 kali untuk survive. Apa itu zaman batu? Alam memelihara manusia. Mau daging, mancing, berburu. Ketika orang mau tahu pertanian, itu bercocok tanam, berternak. Tapi masuk lagi industri. Buat saya durian Petro itu lebih enak dari durian Montong. Kan ada pahit-pahitnya, Jawa Tengah. Tapi durian Petro tidak bisa diekspor. Karena kalau ada 10, ada yang manis, ada yang tidak manis. There is no QA. Tidak ada quality assurance. Mangga Probolinggo itu enak, tapi nggak bisa diekspor. Karena pertanian kita tidak menemukan, tidak masuk dalam paradigma industri, produk. Durian Montong Anda beli 10 itu kurang lebih standarnya sama. Amin. Kalau durian Petro atau mangga Probolinggo kadang harus milih. Ada yang kurang baik dan ada yang baik. Itulah pertanian. Sebelumnya. Ya. Tetapi industri ada yang namanya rekayasa genetik, bioteknologi, apa itu? Biotek. Sehingga terjadi QE. Singapura tidak punya alam, natural resources. Dia masuk di dalam milenial. Dia menjual kepercayaan. That's paradigm. Apakah pertanian salah? Tidak. Next. Satu hari saya pelayanan di Jayapura, Papua. Turun dari pesawat, kebetulan ada 2 pesawat yang berdampingan. Satu baling-baling, satu jet. Saya lihat tiba-tiba ini menarik sekali, sama baling-balingnya. Tetapi jet itu baling-balingnya masuk ke dalam, kurang lebih seperti itu. Pesawat baling-baling, Wing Air, itu ya, tahu ATR, itu kecepatan maksimumnya 500 kilo, 400-500 kilo per jam. Tapi dengan jet, dia bisa 850 sampai 9, 2 kali lipat. Sama baling-balingnya. Sama Injilnya. Sama gerejanya. Kita bergerak di level paradigma yang mana? Sama menyambut Yesusnya. Apa bedanya orang Majus dan gembala? Gembala bersuka cita. Karena hari ini telah lahir juru selamat. Tapi mereka nggak pernah menyembah. Mereka tidak membawa persembahan. Orang Majus, they are royal. Mereka tuh orang yang dari istana. Mereka tahu caranya ketemu raja.
Sebab kita boleh ketemu orang baik, tidak harus menyembah. Tapi kita nggak bisa datang kepada raja tanpa membawa persembahan. That's the idea. Next. Ilmu pengetahuan. Alkitab mengingatkan kita menangkap sebuah kebenaran. Karena itu sang pencipta itu berbicara melalui ciptaan selain melalui firman-Nya. Betul? Saya sarjana teknik sipil, saya muridnya Newton. Betul ya Pak Arifin ya? F sama dengan M kali A. Mekanika. Salah? Tidak. 100% benar. Tetapi ada satu masa di mana orang mulai menemukan sebuah dunia yang kecil-kecil. Ant-Man. Itulah kuantum. Ternyata mereka punya satu paradigma yang berbeda. Dan waktu saya melihat filmnya Hiroshima, saya tertegun. Kalau di sini ada petasan meledak, kita cukup tutup mata. Mungkin kalau ada kaca itu pecah. Tapi percayalah nggak ada seorang pun yang mati. Tapi kalau dinamit jatuh di sini, satu ruangan ini, Pak, selesai, betul? Tapi kalau bom nuklir jatuh di sini, itu nggak satu ruangan, satu Jakarta, Jabodetabek ini habis. Next, ini menarik. Kita bergerak dalam energi listrik apa? Batu bara. Tapi tahukah kita, ini hari ini perang itu salah satu apa? Di mana uranium itu? Kenapa? Ini zat yang mengerikan. Kalau ada satu batang uranium, 1 kilo aja. Dia 1 kilo, ini 1 gram. Kalau 1 kilo, dia punya energi sama dengan 3.000 ton batu bara. 1 dump truk batu bara itu 5 ton. 3-5 ton. Anda bayangkan 1 kilo uranium itu kekuatannya 600 truk batu bara. Can you imagine? How can it be? Sebab di sini bergerak dalam reaksi molekul. Apakah reaksi molekul itu salah? Itu ciptaan Tuhan. Semuanya benar. Amin. Tetapi dalam ciptaan itu ada level yang lebih higher level. Jadi kebenaran itu tidak flat seperti pujasera. Iman, kasih, harap. Selain itu ada level to level. Kebetulan Bapak rohani kita juga teknik sipil. Wah, sombong dikit ya, sama. Kalau Pak Roni accounting ya Pak. Kita belajar mekanika fluida. Itu kalau air, fluida itu air. Dalam kecepatan yang rendah itu namanya aliran laminer. Tapi begitu kecepatan tertentu dia nggak lebih cepat, dia muter. Rumusnya ganti. Rumus yang lama nggak kepake. Aneh ya. Tapi itulah kebenaran dalam realita yang alam itu Tuhan ciptakan. Next. Kalau kita next itu satu-satu tap. Ya. Kalau bicara kopi di apa itu? Di sangre atau di panggang. Itu dijual di mana itu? Apa itu di toko-toko. Ini 1 kilo saya nggak tahu sekarang berapa. Tapi begitu jadi Nescafe, itu sama kopinya. Tapi harganya, ini kalau 4.000 berapa kali itu? 4 kali. Begitu disajikan di hotel, artinya dimasukkan sebuah unsur apa? Service. Harganya jadi beda. Next. Paradigma apa yang ditawarkan Starbucks? We are not in the coffee business serving people.
We are in the people business serving coffee. That's paradigm. Makanya Anda di Starbucks, bukan promosi Starbucks. Anda nggak akan diusir. Nah itulah yang ditiru kafe-kafe yang lain. Anak muda ngerjakan tugas sekolah itu di kafe ya. Karena nggak diusir. Itu tempat healing, ya, hangout. Karena paradigmanya we are in the people business. Dia sediakan tempat yang nyaman, ada kafenya. This paradigm. Next. Sebelum ada yang namanya Dick Fosbury, itu loncat tinggi, itu muternya begini. Dan tidak pernah melewati tinggi 2 meter atau 2. Lalu ada Fosbury, dia enggak begini tapi dibalik begini. Dia menembus limit itu. Sama lompat tingginya. Kalau Starbucks sama dodol kopi nih. Jual kopi. Cuannya beda. Dampaknya beda. Amin. Next. Why? The new paradigm itu we need it. Paradigma itu juga sesuatu yang world view. What do you see? Iman itu the way of seeing. Kenapa 12 pengintai? Responnya beda. Realitanya sama. Next nanti kembali lagi. Sebab kalau bahasa Inggris kena. They look the same fact. Fakta, realita. But they saw the different view. Semua ini adalah metrik. Jadi yang terakhir yang menentukan bukan what are you looking, but what do you see in your mind. Kenapa? Jangan-jangan ini. Ya. Kenapa? Karena yang 10 tidak beriman. Sehingga mereka lihat, kami melihat raksasa. Realita. Kami lihat diri kami belalang. Kaleb itu beriman sehingga mereka berkata, mereka akan kita telan habis. They are our bread. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Jadi iman itu the way of seeing. Bukti dari segala yang tidak dilihat. Jadi saya tantang ada orang, aku beriman. What do you see? Ketika orang berkata aku beriman tidak lihat apa-apa. Jangan-jangan imannya palsu. Karena iman membuat, Pak Arifin pakai istilah eye opener. Mata melihat. Sebelumnya, kenapa? Karena apa yang kau lihat sebelumnya, before. What do you see? Sebab apa yang kau lihat itu menentukan engkau berperilaku. Itulah as he think in his heart, so is he. There's a metric. There's a dimension. Dua 12 pengintai, 10 dan 2 itu berperilaku yang berbeda. Amin. Lalu apa yang kau lihat menentukan apa yang kau dapat. Makanya setiap kali, khususnya Abraham dan Joshua, sebelum Tuhan itu memberi janji, Tuhan mengajari Abraham itu melihat. Bagaimana Abraham atau Tuhan berjanji sama Abraham, kamu akan kuberi tanah. Lalu Abraham suruh lihat, keturunanmu akan banyak. Tuhan ngajari Abraham, lihat bintang, hitung 1, 2, 3, akhirnya capek.
Tapi lihat ya Abraham, iya banyak Tuhan. Seperti itulah keturunan. Jadi Tuhan memakai media. Lihat, what do you see? Joshua pasal 6, itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa. Bentar, kita lihat. Yosua 6 ayat 1. Sampai lupa saya. Lihat, aku menyerahkan, aku serahkan. Ya. Ke tanganmu, ya. Saya kok jadi kelupaan. Oh ya, bahasa Inggrisnya apa? See. See, bahasa Indonesia ketahuilah. Bahasa Inggrisnya see. I have given. Petrus itu berjalan di atas air atau tenggelam. Ketika dia lihat Yesus, dia jalan. Bahasa Indonesia kembali salah lagi. Mohon maaf LAI, saya bukan minter ya LAI. Ketika dirasakan, when he saw, baca bahasa New King James-nya. When he saw the boisterous wind. Jadi ketika dia lihat Yesus, dia jalan di atas air. Ketika dia lihat realita, dia tenggelam. Jadi kemana kita arahkan mata atau seeing kita? Bukan looking but seeing. 12 mengintai, they look the same fact but they have a different, but they saw the different view. Dan kita oleh iman kita memilih melihat yang kemana. Kita bisa mengarahkan. Kenapa wajah Musa itu bercahaya? Karena melihat Allah. Amin. Jadi seperti Allah. Engkau akan jadi seperti yang kau lihat. Engkau akan berperilaku seperti yang kau lihat. That's world view. Engkau akan menerima apa yang kau lihat. Ketika Disney World diresmikan, orang bilang, sayang ya Walt Disney nggak sempat lihat. Kan sudah meninggal waktu Disney World diresmikan. Satunya nyeletuk, keliru gue. Keliru Anda. Walt Disney sudah lihat sebelum tempat ini jadi. Makanya tempat ini jadi. That is visioner. Iman membuat kita melihat. Karena Tuhan berbicara kepada kita itu melewat symbol and vision. Do you know what is the philosophy of Hebrew language? It's not letter, it's symbol. It's a picture. Makanya saya salah satu yang Tuhan, Yunani dengan Ibrani itu harus digabung. Satunya bicara hikmat, yang satunya supranatural kode. Bukan mana yang lebih baik. Makanya Paulus berkata bagi orang Yunani dan bagi orang Yahudi. 3-4 kali. Next. No. Seekor ikan koi ditaruh di toples. Makannya sama loh, bergizi. Dia gak lebih dari 7,5 cm. Tapi kalau dipindah di kolam dia bisa 45 cm. Di Jepang kalau orang musim dingin, koinya dititipkan di telaga. Pakai apa itu, kerambah ya. Itu bisa. Nah, saya itu kepingin ngomong Jawa aja, enggak boleh ya. Bisa tubuhnya mencapai hampir 1 meter. Jadi koi itu tubuhnya dipengaruhi jarak. Makanya ada orang hidupnya sak toples. Karena dilihat satu toples. Anda dan saya hati-hati dengan what do you see.
Yes, paradigm. Next. Yang ketiga, kenapa paradigma itu penting? Karena setiap problem itu harus ada solusi yang selevel. Einstein berkata, we cannot solve our problem with the same level of thinking that created them. Next. Kalau Anda ini bukan promosi lagi. Kita masuk angin maka kita minum tolak angin. Tolak angin itu bukan obat racun, bukan sesat. Tapi ketika kita radang tenggorokan, tolak angin gak cukup. Antibiotik, tunggu dulu, antibiotik itu kalau dikirim 10 tahun yang lalu, model sebelum dikirim mesin waktu, itu juga tidak sembuh, saudara. Karena bakterinya sudah bermutasi. Saya melayani pemuda di Palangkaraya. Dan itu konon narkoba masuk dari situ. Bukan dari Jakarta, dari hutan di sana. Lalu budaya di sana seks bebas. Ada kecenderungan, tentu saja enggak total. Saya merasakan ini profetik sedikit. Satu aroma roh najis yang kuat sekali di antara anak-anak muda. Mereka tuh waktu kita doakan bukan cuma rebah, menggelepar, saudara. Sampai ada kamar itu digotongi satu-satu. Saya pulang tidak excited dengan fenomena itu, enggak. Saya merenungkan apa yang terjadi. Tanpa ingin menghakimi, saya berkata, berarti gereja di tempat situ gagal melengkapi, membekali anak muda dengan level rohani yang sepadan dengan pandemik dosa yang mereka harus hadapi. Saya masih ingat, orang Pentakosta nonton bioskop aja gak boleh. Kudusnya tuh gak nonton. Permisi, istri saya gak pernah nonton bioskop sebelum pacaran sama saya. Sekarang ada gereja berani ngomong, nggak boleh nonton bioskop, ya buyar. Ditinggal semua itu kaum mudanya. Ya toh. Jadi perlu teknologi rohani yang selevel. Konon Pak Edilio pernah ngadain survei. Perilaku, permisi, minta maaf, kata survei itu. Perilaku anak muda Jakarta kalau pacaran 97% melakukan hubungan intim sebelum nikah. Oh, itu bukan orang percaya. Dihilangkan sampelnya itu hanya yang Kristen. Keluarnya berapa? Hanya turun 2%. Kita nggak bisa tutup mata. Saya nggak ingin menyalahkan anak muda, dasar lu bejat, nggak bermoral. Kita harus melengkapi anak muda dengan teknologi yang selevel dengan pandemik dosa yang mereka hadapi. How we live, walk in holiness. Bukan cuma tekad. Teknologinya bisa enggak? Dokter Andi sering ngomong, pandemi ketika ahli seksuologi, Kinsey atau apa, maka ada pandemik dosa seksual yang melanda seluruh dunia. Bukan hanya itu, LGBT. Bukan hanya anak perempuan yang bahaya, anak laki itu juga menjadi korban. Nah, saya langsung masuk. Next. Apa yang terjadi? Sebentar, tadi itu, sebentar dibalik lagi. Nah, itu radang tenggorokan. Apa itu COVID? Coba kita pikir. COVID itu apa? Virus flu. Betul ya? Tapi bermutasi. Nggak cukup antibiotik. Betul. Jadi buat saya, kasus di Palangkaraya, gereja bukan nggak ngajari. Tapi teknologi, problem gereja saat ini bukan soal sesat. Tapi sebagian, saya nggak ngomong semua.
bergerak dalam level teknologi rohani yang tidak match dengan tantangan zaman. Itulah sebabnya Elisa berkata, berikan aku 2 porsi rohmu. Karena tantangan yang dihadapi Elisa itu berbeda. Perang Iran sama Amerika itu sebuah laboratorium buat ahli perang. Paradigmanya beda. Iran main perang asimetris. Amerika sudah nggak tank lawan tank. Dia bisa monitor jenderal-jenderal itu langsung dibom di tempat itu. Itu sebuah paradigma perang yang kita nggak pernah temui sebelumnya, betul? Itu menjadi reference baru yang akan dibahas di dalam lembaga-lembaga militer. Dunia sedang bergerak di dalam paradigma demi paradigma. Permisi dengan segala hormat, saya seorang dosen lama di UK Petra. Kalau saya mengajar, saya dulu itu programmer walaupun teknik sipil. Di base ada yang Clipper, Fox. Hari ini saya ini gaptek untuk program. Padahal dulu programmer. Karena di dalam dunia IT itu cepat sekali. Betul nggak? Bayangkan kalau saya dosen, saya ngajar basic C language atau Clipper. Kira-kira ada mahasiswa yang mau ikut tak? Itu bukan ilmu sesat loh. Itu betul loh. Betul? Tapi jadul. That's the problem. Saya khawatir sebagian kurikulum STT itu bukan sesat. Jadul. Not matching dengan tantangan zaman. That's paradigm. Apa itu momen? Sebagai momen itu sebuah teknologi baru berikutnya. Apa itu Pentakosta, apa itu John Wesley, apa itu? Itu sebetulnya Tuhan itu memberikan teknologi demi teknologi sehingga setiap generasi mampu menghadapi zaman di mana dia harus berhadapan. That's the meaning. Next. Nah, kenapa kingdom? Karena God is a God of love and God of purpose. Nanti besok saya akan ngomong itu lah. Dan di tengahnya ada yang namanya desain. Dia ciptakan bumi bukan karena iseng. Untuk atau dengan kata sebagai manifestasi dari cintanya dan tujuan abadinya. Makanya ada 2 kata, everlasting love and the eternal purpose. You cannot separate his love and his purpose. You cannot knowing God without knowing his purpose. We cannot talk about love. Bahasa Jawa Timur ini talk. Tidak bisa. Knowing God, Anda harus ngerti love and purpose. Persoalan bangsa Israel, they don't know about his way. Mereka sesat karena mereka gak kenal jalanku. Mereka mengalami kebaikannya, pemeliharanya. Amin. Nah, kenapa Tuhan menciptakan atau menjadikan bumi? Pada mulanya Beresit bara Elohim. Supaya kerajaan surga yang di dimensi invisible dimension realm itu dihadirkan di bumi yang adalah mewakili visible realm. Sehingga di bumi seperti di surga. Makanya bumi itu sebenarnya kopinya surga. Sehingga yang memerintah di bumi itu kopinya Tuhan yang di sana. Manusia itu kopinya Tuhan. Buat kepercayaan itu that's blasphemy. Allah nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tetapi Alkitab katakan, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar.
Sehingga dia memerintah di bumi. Supaya bumi itu jadi surga. Sebab ketika Tuhan menjadikan bumi. Karena pada mulai Tuhan menjadikan apa? Surga dulu baru bumi. Supaya dua realem ini tidak lagi separate. Tidak didikotomi. What is the New Jerusalem? Tadi itu di bumi. Sebetulnya bukan di bumi. Bumi yang spiritual. Yang terhubung dengan surga. Dan who is Adam, manusia pertama. Dia bukan human being biasa. Dia adalah, ini istilah saya, immortal divine being. Dia adalah makhluk ilahi yang immortal. Makanya kita tidak mau mati. Kita tidak senang mati. Betul? Karena desain kita nggak mati. Next. Apa itu dosa? Dosa itu adalah bukan pelanggaran moral. Lu Adam itu melanggar moral apa? Nggak membunuh, nggak berzina. Selingkuh juga nggak bisa. Perempuan satu. Aman Hawa itu. Saya bahasakan dalam paradigma kingdom. Pelanggaran seorang perwakilan sorga di bumi atas konstitusi kerajaan. Ini bukan sekedar perintah, ini konstitusi kerajaan. Bukan suka tidak suka. Akibatnya bukan sekedar transgression. Saya berikan istilah, kerusakan ekosistem sorga dan bumi. Putus. Sehingga manusia boleh beragama sekalipun. Yang tidak bisa diberikan adalah connection dengan surga. Dosa bukan hanya transgression. Dosa itu mutasi. Jadi dia bermutasi dari makhluk yang surgawi menjadi makhluk yang fana. Betul? Dan bukan hanya dosa. Dosa, seringkali kita bicara dosa. Jangan lupa Alkitab mengatakan dosa dan maut. Dosa dan maut itu kakak adik. Next. Dan surga mengirim putranya. Berinkarnasi itu bukan tiba-tiba, bukan kecelakaan. Itu ada barasit, bara Elohim, ya, ada kata et, itu tidak terjemahkan, tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Makanya itu kode alep tet. Alep itu huruf pertama, tet itu huruf terakhir. Itulah alfa dan omega. Simbolnya sapi sama salib. Yesus yang tersalib. Itu adalah sebuah perencanaan yang strategis dan sistematik dari surga untuk ini. Mana? Bentar. Kenapa anak harus berinkarnasi? Kenapa anak harus berinkarnasi? Next. Doktornya Taurat, Rabi Paulus. Dia berkata, dia menantang. Kalau hidup itu bisa diberikan melalui Taurat, maka kebenaran dari Taurat. Tapi dia tidak katakan Taurat itu salah. Saya bahasakan. Taurat itu betul kudus, tapi paradigma level teknologinya nggak cukup menyelesaikan satu kerusakan dan pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya ekosistem bumi dan surga. Dibutuhkan paradigma baru. Teknologi yang selevel. Sudah tahu, tiap teknologi level itu ada manifestasinya. Ketika Anda bergerak dalam 3G, maka Tokopedia belum muncul. Gojek, Grab nggak muncul. Betul? Fenomena taksi online, toko online itu ketika kita masuk ke 4G. Nanti kalau 5G,
5G atau 6G even, maka taksi sudah nggak butuh sopir. Sekarang belum bisa. Jadi tiap level dia punya manifestasi yang berbeda. Apakah sekarang ini sesat? Tidak. Next, what is the gospel of Christ? It's not new religion. Kita cenderung meneruskan. Saya dulu waktu program komputer masih DX4 Pentium 1, itu universitas lain itu banyak yang beli komputer itu PC, tapi buat ngetik. Ya oleh kemurahan Tuhan karena saya belajar program, saya enggak bikin komputer itu buat ngetik, tapi buat program. Bukan berarti komputer itu buat ngetik itu enggak bisa. Malah bagus. Dulu biasanya kalau salah mesti pakai tip X ya toh. Ini lumayan bisa dihapus ya. Tapi belum maksimal. Jadi dia membawa sesuatu yang untuk apa? Sebuah paradigma shift. From regulation into relation that bringing life. Ini sesuatu yang kita logika aja. Tidak pernah ada kehidupan lahir dari peraturan. Kehidupan itu lahir dari relation, connection. Alam itu mengajar, listrik ini plus minus baru keluar. Kita dilahir ketika sperma ayah dan telur ibu ketemu. Life is all about relation. Apa itu kebenaran tadi di ini? Kebenaran dalam paradigma Taurat ya perintah-perintah peraturan. Tetapi the ultimate state of truth is not something, but someone, a person. The word become flesh. This paradigm. Quantum. Sehingga orang terhubung dengan person itu. And in him there is life. By faith you are connected. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. That's the idea. From regulation to relation with someone who has life. That's Jesus. What is gospel? It's not about morality, but identity. Kita nggak bisa mengelatih ayam untuk terbang. Kita nggak bisa melatih ayam untuk berenang. Kalau diawasi ya takut dia begini. Begitu ditinggal dia lompat. Agama itu mau menjadikan ayam suruh jadi raja wali. Gak bisa. Nature-nya ini fana. Yesus memberi benih. Tadi dikatakan pria itu pemberi benih. Adam itu pemberi benih. Secara fisik. Jesus is the last Adam. Dia memberi benih, seed. What does it mean? What is the gospel of Christ? It's not religion, but heaven invitation, even heaven invasion. To conquer the undefeated power. Maut itu juara bertahan, juara dari abad ke abad. Gak ono sing ngalahno. Tapi 2000 tahun yang lalu anak manusia menantang maut head to head dan dia menaklukkannya. Semua nabi mati. Elia naik ke surga bukan mengalahkan maut, diluputkan dari maut. Hanya ada 1% yang mengalahkan maut, maka dia turun ke dunia orang mati. To conquer the undefeated power, to solve the unsolved problem, to restore the greatest loss. That's gospel. Tapi cenderung kita jadikan kembali jadi agama. Next. Kita bisa lihat baca Alkitab dengan sebuah paradigma as a history. As a story.
Atau seperti, buat saya, Bible is not just regulation, it's a love story. Kisah cinta yang betul-betul menyentuh hati. Anda baca salah satu, tadi itu ngomong pernikahan, Hosea. Hosea itu nabi muda. Tuhan datang, Hosea, kamu masih single ya, masih jomblo. Cari istri itu, siap Tuhan, ya kan gitu ya. Saya nikah sama siapa? Tuh nikahi pelacur. Kira-kira kalau Anda jadi Hosea gimana? Halo Tuhan, nikah ya nikah, jangan sama pelacur dong. Ini gak ada di Alkitab, tapi saya nangkep. Hosea, itu aku. Gila gak? Aku menikahi bangsa yang suka melacur. Hosea nurut akhirnya. Maka Gomer menjadi tante Hosea. Jadi ibu gembala, betul ya? Punya anak 2 atau berapa itu? Loh Ami apa? Terus satu hari tante Hosea ini, Gomer yang jadi tante yang berkaca lagi dandan. Wah gue lihat-lihat gue ini cakep ya. Rugi gue jadi ibu pendeta, ya toh? Nggak bisa matching gue. Bayangkan saudara, tante Hosea kumat melacur. Gila. Kalau Anda jadi Hosea gimana? Wedok gendeng. Perempuan gila itu. Pergi itu. Dan itu yang dilakukan Hosea. Betul ya? Tuhan datang. Hosea lagi apa? Betek Tuhan. Kenapa? Istri minggat pelacur itu. Ya aku tahu. Hosea pergi cari, bawa pulang. Saya langsung ngomong, iki cinta edan nih, saya bilang gini. Saya percaya Tuhan gak marah. Ini cinta gila, saya bilang. Itu kok gitu Tuhan? Itu aku. Bangsa itu melacur, lari dari Paganu, tak cari, tak bawa pulang. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Anda jangan pikir orang Yahudi. Berapa menit itu? Tinggal 1 menit. Oh, minta 5 menit lagi ya. Orang Yahudi. Tahun 48 muncul kembali. Lahir, bangsa yang sudah hilang dari peta. What does it mean? I'm not talking about politik secara paradigma. Artinya Tuhan belum pernah berhenti mencintai bangsa Israel. Walaupun anaknya dibunuh. Setuju nggak? Ini cinta edan. Next. Ini bisa life story, bisa kingdom story. Terus. Wah masih banyak ini. Next. Ya sudah, next. Buka Alkitab, mari kita lihat. Perintah pertama Tuhan itu apa? Bukan perintah agama. Kingdom commission. Let them have dominion. Kingdom. Perkara paling utama kata Tuhan apa? Carilah dahulu. Muncul satu kata kunci. Deklarasi pertama baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus apa? Bertobatlah, metanoia, renewing your mind, karena kerajaan surga sudah di tangan. Apa yang Bapak mau berikan pada kita? Jangan takut kawanan kecil, sebab Bapakmu berkenan memberi kerajaan. Terus apa lagi? Terus ini. Apa menjadi pokok doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu. Next. Ini yang tadi sudah dibagikan Pak Arifin. 40 hari dia ngajar apa? Seminar King. Apa yang harus disampaikan menjelang kedatangannya? Kingdom. Sebab Yesus tidak datang sebagai penyelamat. Saya tangkap khotbahnya Bang Jo. Bukan juru selamat, juru masak, juru selamat, juru mudi, penyelamat, savior. Next. Jadi what is the paradigm restoration? It's not new doctrine, it's a paradigm. Cara kita melihat. Next. Sama Injilnya, ayatnya sama. Kita bisa melihat Injil dengan paradigma Taurat. Kembali peraturan. Atau keselamatan. That's good. But not enough. Next. Ketika saya, ini penting ini. Ketika saya syok pertama. Surga itu tempat yang indah. Yes it is. Pleasure. Delight place. Eden.
But the essence of heaven is not beautiful place. It's a kingdom. Ada pemerintahannya. Amin. Ada keimaman. Next. Doa Bapa kami dimulai dari Bapa. Tapi ujungnya apa? Penyembahan kepada Raja. Pribadinya sama. Ini terus. Next. Apa di balik itu? Kita boleh datang sama Bapa. Saya sudah melihat ketika lawatan. Begajul-begajul, preman-preman itu. Anak-anak nakal itu. Enggak tunggu kudus. Dijamah. Dikasih Tuhan turun atas mereka. Kita bisa datang sama Bapa. Kotor, najis, gembel. Bapa peluk kita. Tapi kita nggak bisa datang sama Raja. Tanpa kekudusan. Tanpa persembahan. Pribadinya sama. Paradigmanya beda. Itulah doa Bapa kami. Next. Nah ini perkataan, perkataan Miss Monroe. Problem kita nggak tahu caranya, diajar caranya ketemu Raja. Anda tahu abdi dalam di Jogja. Nggak ada orang ketemu Raja di tata. Jalan begini, nggak bisa. Kenapa Esther yang mungkin seminggu yang lalu akrab bisa bergurau. Tapi waktu ngadep Raja, dia bilang ini, puasa 3 hari, kalau terpaksa aku mati. Karena Raja sedang duduk di tata. Bedanya dosanya Esther sama Wasti itu kebalik. Wasti itu dipanggil nggak mau datang. Esther itu nggak dipanggil datang. Mana yang lebih fatal? Lebih fatal Esther. Karena protokoler kerajaan. Ada orang nggak diundang datang. Dalam keadaan raja rapat dan ditata. Itu berarti dianggap maksud jahat. Masuk radius tertentu pedang keluar. Anda lihat tuh One Night with the King. Masuk lagi sabet. Raja nggak salah. Nggak nyalain, nggak disalahin raja. That's the protocoler of kingdom. Kecuali ada jalur khusus tongkat diulurkan. Next. Apa kata kingdom? Perang. Perang itu surga itu tempat ini. Peperangan itu tidak di bumi mulainya. Startingnya di mana? Di surga. Loh, perang itu di surga. Kita diajar cuma mau damai tok. Kita nggak pernah disiapin perang. Saya mau nulis. Kalau ada satu ulama yang radikal, dia sudah melakukan kriminal, dia bebas. Artinya kaum radikal punya akses kekuasaan. Gereja harus bangun. Kingdom itu tidak sama dengan institusi. Institusi berkompetisi. When two kingdom, different kingdom ketemu, there is a clash of power. Not competition, but confrontation. Perintah pertama itu kingdom commission. Itu istilah terminologi militer. Taklukan. Next. Nah, next. Apa itu? Kita tidak ketemu Yesus yang di Matius Lukas. Kita ini akan ketemu kalau meninggal atau apa, ketemu Yesus yang di Injil kelima. Oh, apalagi itu Pak? Kitab Wahyu. Dia matanya seperti sinar laser. Naik kuda, dulu naik keledai. Udah beda. Dulu Pak Roni permisi Pak, arek tretes. Sekarang bukan lagi arek tretes. Amin. Lah kenapa Yesus itu dipukuli dia? Ya misinya memang dia seperti itu. Tadi sudah disampaikan Pak Arifin. Dia nggak bisa ditangkap. Dia yang menyerahkan diri. He was born to die. Tapi setelah bangkit dia tidak lagi untuk mati. Kita harus belajar ketemu. Dia panglima, dia jenderal, saudara. Dia bukan hanya penyelamat. Next. Next. Habis. Saya tutup di sini.
Gospel is the message of kingdom. If kingdom way, if kingdom paradigm is removed from the gospel, it would be moved out from the original design. It's become belief system. It's become religion. Even the worst, it's become entertainment. Saya nggak nolak entertainment. Saya nggak suka aja. Tapi not the essence. Dan itu realita. Bukan sekedar konsep. Sebentar. Kalau saya kasihkan nasi goreng di piring, maka piring itu provisi. Kalau nggak ada piring, nasi goreng itu tumpah. Setuju ya? Jadi jangan anti piring. Kita butuh dana dan sebagainya. Tapi piring bukan nasi goreng. Ini nasi goreng Jawa nih. Ada kerupuknya, ada timunnya, ada tomatnya. Asik ya. Itu bagian dari nasi goreng. Tapi ingat, kerupuk, timun, tomat bukan nasi goreng. That's ekspresi. Aksesoris. Bayangkan kalau saya kasih kepada Anda nasi goreng cuma 1 sendok teh, kerupuknya muter, Anda nggak ketemu nasi goreng. Saya nggak anti kerupuk, saya nggak anti piring. Saya khawatir sebagian jemaat nggak pernah tahu what is the kingdom of God. Dia cuma ketemu piringnya, ketemu timunnya, kerupuknya. It's not the essence. What is the essence of the message of the gospel? Kingdom. Kingdom itu perang. Kingdom itu bukan bicara di sorga, di atas, di bumi. Yang terakhir, mohon maaf, terakhir ini sudah saya habis. Urusan masuk sorga, itu Bill Johnson bilang, serahkan Tuhan, percayakan Tuhan. Di rumah Bapa banyak tempat. Tetapi kita kalau meninggal dunia nggak bisa bawa diri kita sendiri ke sorga loh ya. Harus dituntun malaikat, ditemui Tuhan Yesus. Tapi bagian kita adalah bagaimana sorga itu hadir di bumi. Fokusnya itu. Next, sudah selesai. Terus. Tuhan kita ini sejak awal, ini yang mengejutkan saya kedua. Yahweh Elohim itu bukan cuma di surga. Sejak awal penciptaan dia punya villa di bumi. Villa pertama itu di Eden, Tabernakel. Villa kedua di Gunung Sinai, Horeb. Musa ketemu Tuhan di situ. Setelah kemah Tabernakel Musa jadi, dia pindah ke situ. Yang mengharukan, karena anak-anaknya lagi mobile, dia bikin rumah yang mobile. Rumah villa berikutnya apa? Yerusalem. Sekarang villanya di mana? Kita nih villanya Tuhan. Dwelling place. Semua Allah itu nggak pernah menyatakan diri. Apa bedanya? Seorang pemberita agama, cerita nabi, pendiri kehebatannya, fine. Tapi sang nabi, sang pendiri itu gak pernah datang. Tolong ditayangkan lawatan cuma 1 menit aja. Lawatan Yud di Yud. Tapi ketika seorang diurapi, bicara tentang kasih Yesus, bicara tentang Yesus. Yesus bukan berhenti di cerita, bukan sebagai oh ya aku percaya. Dia datang, dia hadir. Itu wujud. Silakan. This is the kingdom of God. Starting you meet with Daddy. We are not slave. We are sons of kingdom. Tuhan Yesus memberkati.